Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya perkenalkan dulu nggih, saya Muhammad Hafid. Saya dosen di Teknik Mesin UII dan juga anggota divisi Pendidikan Sains dan Teknologi ITSMI Orda Sleman. Pagi ini di kajian Islam, Ilmu Pengetahuan dan Peradaban, saya ditugasi untuk menjadi moderator gitu untuk kitab edisi pagi hari ini. Tapi sebelumnya Bapak Ibu sekalian, kita buka dulu untuk acara kitab pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pagi ini kita akan mendengarkan kajian kitab tema yang cukup menarik gitu ya untuk pagi ini ya, cukup menarik dan cukup berat saya kira untuk kajian pagi ini, yaitu tentang temanya itu Barat, Revolusi Sains dan Singularitas Teknologi gitu. Kita sudah dibersamai oleh Bapak Dr. Andes Suwarsono Muhammad gitu. Kalau kami di UII itu sudah hampir pasti tahu beliau gitu. Kalau kenal belum tentu, tapi kalau tahu pasti tahu gitu. Jadi beliau ini adalah Ketua Yayasan Badan Wakaf UII, di ITSMI Orda Sleman beliau di penasehat ITSMI Orda Sleman, Ketua Penasehat gitu. Pernah juga di penasehat KPK dan lain-lain, banyak apa yang sudah beliau jalani gitu nggih, berbagai jabatan. Beliau menulis banyak buku gitu. Kalau saya lihat banyak di manajemen strategik nggih, dari berbagai sudut, ada yang dari pemerintah, usaha dan seterusnya. Tetapi beliau juga banyak juga buku tentang Islam nggih, ada tentang ekonomi politik peradaban Islam klasik gitu ya. Kemudian juga kemarin itu yang juga sudah dibedah juga saya kira di kajian kitab itu tentang dari kapitalisme perdagangan ke kapitalisme religius gitu dan lain-lain, banyak sekali buku yang sudah beliau hasilkan gitu. Nah, pagi ini beliau akan menyampaikan tentang tadi yang saya sampaikan, revolusi sains dan singularitas teknologi. Mungkin waktunya sekitar 30-45 menit Bapak Suwarsono. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi dan juga tanya jawab dari peserta. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Suwarsono Muhammad untuk menyampaikan materinya. Pak Akbar mau ngomong dulu, Pak Akbar. Boten Pak, lajeng mawon Pak. Ibu, Bapak, saudara-saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bunyi ya? Sudah ya? Sudah, Bapak. Saya ucapkan terima kasih pada ITSMI Sleman, khususnya Pak Ketua dan pengurus, Pak Hafid, itu yang telah membersamai saya pagi ini untuk cerita-cerita topik yang kata Mas Hafid itu ya kayak gitu tadi lah. Nah, sebetulnya saya menulis ini itu saya bersedia diminta ITSMI atau saya bersedia mengisi acara ini lebih karena agar saya bisa menulis ya. Jadi kalau nggak ada pendorong menulis itu juga kadang-kadang malas. Nah, cerita saya hari ini itu sebetulnya berkaitan dengan buku saya yang berjudul Kapitalisme Religius Peradaban Islam Masa Depan. Buku itu sudah jadi 7 bab. Dari dulu ya 7 bab aja, nggak tambah-tambah.
Nah, supaya tambah ngomong ini. Buku Kapitalisme Religius itu, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di dalamnya itu, pertama adalah, apakah memang kapitalisme itu hanya milik Barat dan lahir pada abad 17 Masehi? Itu pertanyaan pertama. Dan jawaban saya di buku itu tidak. Jadi kapitalisme itu tidak hanya milik Barat dan tidak hanya lahir pada abad 17. Kapitalisme yang lahir di Barat itu adalah kapitalisme industri. Jadi itu pertanyaan pertama. Dalam buku itu isinya adalah apakah kapitalisme itu hanya milik Barat dan lahir pada abad 17. Jawaban saya tidak. Dan itu banyak buku yang menyanggah seperti itu, banyak. Kapitalisme itu, kemudian pertanyaan kedua, kalau enggak, kapitalisme itu lahir di mana? Kapitalisme itu lahir di mana-mana di dunia. Yang paling terkenal tentu 2, 3, Cina, India, dan Arab. Sebelum abad 16. Sehingga bagi saya Arab itu adalah sejak sebelum Islam itu kapitalisme perdagangan. Setelah Islam menjadi kapitalisme religius. Nah, itu. Jadi pertanyaan kedua, kalau kapitalisme itu tidak hanya dijumpai di Barat, dijumpai di mana saja, ya di mana-mana. Salah satunya di Arab, di samping di India dan di Cina. Pertanyaan yang ketiga adalah, kapitalisme masa depan itu seperti apa? Nah, kalau kita mau jujur saja, yang terlihat di permukaan itu kapitalisme itu semakin eksploitatif. Tetapi saya mengajukan hipotesis, ada kemungkinan untuk lahir kapitalisme sosial. Nah, yang saya maksud kapitalisme religius itu tidak lain tidak bukan adalah kapitalisme sosial itu yang terinspirasi oleh praktek keagamaan pada masa awal Islam. Nah, gitu aja. Nah, semua pertanyaan-pertanyaan itu, 3 pertanyaan itu, saya tulis dalam 7 bab itu. Nah, setelah jadi 7 bab, itu ada pekerjaan yang harus saya kerjakan. Yang menurut saya tidak mungkin saya tulis sendiri. Apa itu? 7 bab itu kan baru strategi global, strategi komprehensif, strategi garis besar, tentang bagaimana mewujudkan kapitalisme religius di masa depan. Nah, yang besar-besar seperti itu perlu dibantu oleh teman-teman, oleh Pak Akbar, oleh Mas Hafid, dan semuanya, menjadi strategi sektoral. Jadi mestinya setelah bab 7 itu ada strategi yang berjudul kira-kira pertumbuhan dan anti ketimpangan. Itu tulisannya Mas Akbar di situ, bukan tulisan saya. Ya, saya bisa nulis tapi harus pakai perjuangan. Sekalipun di buku yang garis besar itu 7 bab itu sudah ada bahwa esensinya itu kapitalisme religius itu pertumbuhan dan anti ketimpangan, pertumbuhan dan inklusivitas. Harusnya ada lagi yang menulis strategi pendidikan gitu. Ya, ini orang pendidikan Islam di masa depan. Kemudian ada yang menulis strategi pembangunan kebudayaan Islam di masa depan. Ada strategi yang menulis tentang strategi dakwah, strategi komunikasi Islam di masa depan. Nah, sekarang saya cari-cari yang kira-kira saya bisa tulis dan kemudian menggigit gitu. Saya bisa tulis dan kemudian menjadikan orang lain, wah ini perlu nih dilihat nih. Itu saya milih teknologi. Jadi saya menulis bab 8 dan bab 9 itu tentang teknologi. Bab 8 itu saya tulis teknologi di Barat.
revolusi sains itu sejarahnya, dan singularitas teknologi itu masa depannya. Jadi harus begitu, harus dua. Setiap bab itu isinya harus dua. Sejarah, supaya kita mantap loh, kita itu tahu ceritanya gitu. Dan yang kedua adalah bukan sekedar perakiraan masa depan, tapi juga skenario kita tentang masa depan. Gitu. Jadi babnya harus gitu. Sejarah dan masa depan, sejarah dan masa depan gitu. Setiap bab itu gitu, sejarah dan masa depan. Nah, yang bab 9, Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu adalah Islam dan Sains. Anak judulnya menemukan peta jalan akselerasi. Oh gitu. Ya nggak tahu, siapa tahu nanti diberi kesempatan lagi oleh Pak Akbar 1 tahun lagi misalnya untuk cerita tentang Islam dan Sains, atau 6 bulan lagi siapa tahu udah jadi tentang peta jalan, mencari peta jalan, menemukan peta jalan akselerasi. Gitu. Itu juga isinya sejarah, sains dan teknologi pada masa Islam dan rancangan masa depan. Gitu. Nah, sekarang kita mulai cerita tentang revolusi sains dan singularitas teknologi di Barat. Nanti kalau waktunya habis dikasih tahu ya Mas Hafid ya. Baik, baik Pak. Ya. Jadi pertama gini, saya ini kan ilmuwan sosial ya, manajemen lah aslinya, manajemen strategi ya, belajar sedikit-sedikit economics gitu, political economics. Jadi kalau saya menulis teknologi itu ya masih di pinggiran gitu kira-kira. Bapak-bapak Ibu saya kira jauh lebih banyak yang ahli tentang teknologi. Mas Hafid ini sah menulis ini gitu kira-kira ya. Ya, juga yang lain. Nah, tetapi ada beberapa ilmuwan sosial itu yang secara sungguh-sungguh memberikan perhatian pada sains dan teknologi. Tidak banyak sih. Misalnya yang pertama yang saya harus tunjukkan itu Alvin Toffler. Ya. Ini tag-nya ini 9 halaman. Lumayan lah 9 halaman 1 spasi, tapi belum selesai ya. Nah, Alvin Toffler itu dulu menulis buku, salah satunya adalah Gelombang Ketiga itu, The Third Wave. Di situ Alvin Toffler itu juga cerita bahwa bagaimana dia menemukan nama Third Wave. Ternyata, Bapak Ibu, dia itu dimulai dari kebingungan. Kebingungan ketika sekarang ini banyak dinamai, sekarang ini maksudnya pada zaman Alvin Toffler menulis itu, Second Industrial Revolution. Ada juga yang beri nama Space Age, ada yang beri nama Information Age, ada yang beri nama macam-macam lah. Tapi menurut dia, seluruh nama yang sudah ada itu tidak bisa menggambarkan apa peristiwa yang sedang berlangsung ini. Karena saking dahsyatnya. Ya, jadi peristiwa perubahan teknologi pada zaman itu, zamannya Alvin Toffler menulis itu, sudah disebut sebagai sangat dahsyat. Dan kemudian dia menyebut sajalah revolusi ketiga. Setelah revolusi pertama itu revolusi pertanian, revolusi kedua revolusi industri, dan kemudian dia sebut ini sebagai revolusi ketiga. Apa yang dahsyat itu? Yang dahsyat itu ternyata bukan saja teknologi itu berkembang dengan tingkat akselerasi yang tinggi, seperti yang ditulis dalam buku yang lain, misalnya Century of Change itu. Jadi teknologi itu berkembangnya semakin akseleratif dari satu abad ke abad yang lain. Tapi yang ditakutkan oleh Alvin Toffler adalah betapa dahsyatnya efek struktural negatifnya. Jadi efek negatifnya itu tidak hanya negatif gitu saja, tapi ada efek struktural. Nah, apa yang disampaikan oleh Alvin Toffler ini diamini oleh Fukuyama, ya, Bapak Ibu. Fukuyama itu juga mengamini, iya itu betul itu, gitu. Ya, Bapak Ibu kan mengenal Fukuyama itu sebagai penulis buku The End of History and the Last Man. Tapi dia menulis buku yang lain banyak, misalnya Great Disruption, misalnya Post-Human Era.
Buku Post Human Era itu jelas menunjukkan bahwa masa depan itu adalah periode pasca manusia. Wah, kan menarik itu periode pasca manusia itu ya, Post Human Era itu. Nah, untungnya saya itu sedikit menolak lah pada ramalan-ramalan masa depan. Saya terima saja, saya seleksi gitu, saya cermati. Saya termasuk orang yang lebih baik mencermati lebih dulu daripada segera menolak. Gitu. Ya. Apa yang digambarkan oleh Alfred Tover itu, menurut Fukuyama makin hari makin parah. Bahkan kalau Alfred Tover itu lebih cenderung hanya melihatnya dari sisi teknologi informasi, revolusi teknologi informasi, Fukuyama nggak begitu khawatir. Yang dia khawatirkan betul adalah ketika revolusi bioteknologi itu terjadi. Dan yang sangat dasar, kata Fukuyama, adalah kalau bareng terjadi revolusi teknologi informasi dan revolusi bioteknologi. Itu bareng. Dan menurut dia, sekarang ini berlangsung dua-duanya. Gitu. Misalnya saya ini membaca buku ini misalnya, Code Breaker. Wah, ini menggambarkan bagaimana ini ada profesor di Harvard, penerima Nobel, yang bercerita bahwa bukan lagi persoalan untuk melakukan perubahan gen, perubahan genetika sebelum bayi itu lahir. Itu bukan persoalan lagi. Ini buku terbit tahun 2021, Bapak Ibu. Ya, jadi betapa dahsyatnya dunia ini. Ini adalah bentuk dari revolusi bioteknologi. Gitu, ya. Nah, yang paling dikhawatirkan oleh Fukuyama adalah, Bapak Ibu, dia bilang, kalau revolusi teknologi informasi itu manusia itu senang. Banyak yang senang. Tapi kalau revolusi bioteknologi, itu bukan banyak yang senang, semua senang, merasa happy gitu. Karena memiliki kesempurnaan genetika itu cita-cita manusia yang sangat lama. Jadi dia happy aja, saya tambah cantik, saya tambah pinter, saya tambah sehat, semua bisa diselesaikan dengan genetika. Di sisi lain, Fukuyama tetap mengatakan bahwa sejarah itu tidak pernah berakhir sepanjang teknologi tidak pernah berakhir. Jadi dia mengkoreksi sendiri tulisannya yang lama. Jadi di luar ideologi, teknologi itu sebagai driver yang luar biasa tentang sejarah masa depan, pergerakan sejarah masa depan, pergulatan sejarah masa depan. Siapa saja yang tidak memiliki itu tertinggal zaman. Nah, Bapak Ibu nanti bisa melihat dari sisi lain lah. Saya percaya saya ini pembelajar pemula soal teknologi ya. Tapi gambaran besarnya itu kayak gitu. Nah, kalau orang menggambarkan seperti itu, kemudian saya berpikir, apakah benar nih dunia masa depan itu menjadi, kalau pakai bahasa yang agak negatif gitu ya, scientism. Jadi semua ditentukan oleh sains. Atau pakai bahasa yang sedikit positif, singularitas teknologi. Bahwa teknologi menjadi variabel tunggal penentu masa depan. Itu maksudnya singularitas teknologi. Nggak ada variabel lain. Ya. Nah, saya bingung nih, kok serius amat nih dunia nih, gitu ya kira-kira. Gitu. Kemudian saya berpikir, gimana ya kok orang ini melihat teknologi seperti itu dan perkembangannya seperti itu. Nah, seperti biasa, Bapak Ibu, saya kemudian menengok sejarah dulu. Menengok sejarah, ya. Jadi apa yang terjadi pada masa lalu. Menengok sejarah itu yang pertama saya lihat adalah tentu yang peristiwa-peristiwa besar. Yang pertama saya tengok, yang paling penting menurut saya dalam kaitan teknologi adalah revolusi sains. Gitu. Nah, orang yang pertama kali mendengungkan tentang, waktu itu dia agak ragu-ragu, dia tidak menyebut scientific revolution, enggak, tapi dia masih menyebutnya so-called scientific revolution, gitu ya. Jadi masih pakai bahasa Inggris so-called. Ini bukunya.
The Origin of Modern Science. Ini ditulis tahun 50-an. Ya, nah, untung saya ini punya teman yang baik gitu, yang tiap saat itu kalau saya tanya buku itu, kalau nggak ketemu aslinya itu saya mesti ketemu e-booknya. Jadi 90% ketemu itu e-booknya. Jadi kalau saya nggak ketemu buku aslinya, sekalipun saya nggak pernah happy ya punya e-book, nggak pernah happy 100%. Itu ada saja teman yang menolong nih, teman baik sekali. Jadi saya selalu dipasok, ini Mas e-booknya gitu. Wah, jadi saya happy, tambah semangat. Nah, It's Me ini menyemangati saya juga, karena kalau teman saya tadi menyemangati memberi e-book, memberi materi, It's Me ini memberi forum, ya kan? Forum itu kan harganya mahal sekali. Ya enggak, forum itu sebagai salah satu arena untuk menyebarkan gagasan. Nah, ada dua pendapat tentang revolusi sains itu. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa revolusi sains itu ada, gitu. Ya, revolusi sains itu ada. Yang kedua mengatakan revolusi sains itu enggak ada, itu bikin-bikinan saja. Bikin-bikinan itu maksudnya adalah bikinan orang yang sejarawan kontemporer dan kemudian memberi nama pada saat itulah terjadi revolusi sains. Yang ada adalah evolusi aja, gitu. Itu pendekatan yang kedua. Nah, untungnya saya itu belajar political economy. Jadi kalau saya lihat-lihat di semua buku ini yang dikutip untuk menjelaskan revolusi sains itu biasanya pendapatnya Cohen. Cohen itu ilmuwan sosial yang mendefinisikan tentang revolusi itu apa. Nah, saya karena ilmuwan sosial, saya tahu ada buku lain yang jauh lebih gagah, yang paling klasik menurut saya, itu buku yang ditulis oleh Crane Brinton dengan judul The Anatomy of Revolution. Gitu, ya. Buku itu mungkin terbit tahun 40 apa ya, The Anatomy of Revolution. Dan bukunya Teda Skocpol judulnya State and Social Revolution. Menurut saya buku itu lebih jelas menggambarkan apa itu revolusi. Nah, apapun penjelasannya, tapi kira-kira yang disebut revolusi itu drastic sudden substitution of one group diganti oleh yang lain dalam political change. Jadi yang paling pokok itu adalah sudden, drastic, dan ada perubahan sebelum dan sesudah revolusi. Itu berbeda sama sekali. Nah, orang yang berpikir bahwa ada revolusi sains itu menunjuk bahwa abad yang paling sering ditunjuk itu abad 16 dan 17. Sekalipun berbeda-beda detailnya ya. Ada yang menunjuk 1543 ketika Copernicus menyelesaikan bukunya dan macam-macam lah detailnya. Abad 16 dan 17 itu berbeda dengan abad sebelumnya dalam soal sains dan teknologi. Gitu ya. Apa perbedaan itu? Perbedaan itu adalah ini yang paling pokok. Kalau pada masa sebelumnya, sains itu dirumuskan melalui dalil-dalil yang dijumpai dalam agama. Dalam hal ini, Katolik. Dan sains itu dijumpai pada pikiran, analisis berdasarkan logika, terutama Aristoteles. Maka pada abad 16-17 itu, enggak. Sains itu sepenuhnya adalah urusan reason, urusan akal sehat, dan harus verify, harus empiris, harus bisa dibuktikan kenyataannya ada. Ini Bacon yang mengatakan empiricism. Nah, sehingga tidak lain tidak bukan, sejak itulah yang disebut eksperimen dan experience itu menjadi penting. Sebelumnya enggak perlu ada eksperimen, enggak perlu ada eksperimen, enggak perlu dibuktikan, enggak perlu sepenuhnya akal sehat. Nah, memang ini ada gangguan. Ini yang disebut teman-teman yang Church Katolik itu, Katolik Church itu menggugat betul. Sehingga pada mazhab kedua itu sampai ada buku yang berjudul mengembalikan posisi Katolik Church dalam soal ilmu pengetahuan. Karena yang diuntungkan dengan kata revolusi sains itu sebetulnya Protestan.
Karena Protestan lebih pro dengan ini dibanding Catholic Church. Banyak tulisan yang menggugat tentang yang mazhab kedua itu, yang mazhab evolusionis itu, yang menggugat bahwa enggak sejelek itulah gitu, pandangan kami tentang sains. Sehingga dia mengatakan evolusi. Enggak betul, ada epistemological break. Epistemological break itu enggak betul. Jadi tidak ada keserta-mertaan sesuatu yang terputus betul. Itu enggak ada. Ya kan? Kalau Bapak kan bisa lihat karya Copernicus, karya Galileo, karya Kepler, karya Bacon, dan semuanya itu. Dari orientasinya pada bumi sebagai pusat alam semesta dan kemudian menjadi matahari. Sampai mereka juga mencoba merevisi tentang sebetulnya hukuman yang diberikan oleh Catholic Church pada Galileo itu tidak seberat itu. Wah, ada macam-macam. Gitu. Nah, yang paling pokok adalah apa yang menjadi latar belakang adanya revolusi sains itu. Ternyata Bapak Ibu, yang paling pokok itu kalau saya boleh sebut-sebut gitu, itu Renaissance dan humanisme. Ya. Tapi nanti akan saya tambahkan yang di dalam banyak tulisan juga disebut, yaitu karena Barat itu memiliki kesempatan untuk belajar pada Islam. Banyak itu nggak usah ditutupi. Dari ilmuwan Bapak sains, Bapak sejarah sains George Sarton itu dari awal tahun 1928 dia sudah menulis bagaimana Barat itu belajar pada Islam. Nah, untungnya saya itu ya punya bukunya Sarton, bukunya siapa-siapa itu karena saya punya teman baik itu. Jadi ya. Nah, kalau saya nunggu diimport ya pertama nggak datang-datang. Kedua kalau ada. Ketiga ya mesti lebih mahal. Tapi kalau ada saya tetap beli, kalau ada loh ya. Jadi saya tidak usah pesan. Jadi bahwa Barat itu belajar pada Islam itu iya. Itu sama menurut saya, nggak usah dibesar-besarkan. Sama dengan Islam belajar dari Yunani, gitu. Islam belajar dari Greek pada masa sebelumnya. Jadi sains itu bukan sesuatu yang kemudian milik satu peradaban. Jadi kalau Barat belajar sama Islam itu ya biasa. Sama Islam belajar dari Barat itu biasa. Kalau Barat menolak tidak pernah belajar pada Islam, bilang begitu ya biasa itu untuk menjaga diri sendiri. Nggak usah dibesar-besarkan. Yang paling penting justru menurut saya adalah bagaimana Islam itu sekarang belajar lagi dari Barat yang bisa dipelajari. Tentu tidak semua diambil, gitu. Kan ada orang yang membangga-banggakan Barat maju itu karena Islam, ya sama aja. Islam dulu ngerti ya karena belajar dari Yunani gitu soal saya. Jadi nggak usah dibesar-besarkan lah. Malah lucu. Nah, kritik yang paling keras dari revolusi sains itu adalah pada saat abad 16-17 itu belum ada tuh sains itu belum ada. Yang ada itu sering disebut sebagai natural philosophy, filosofi tentang alam semesta. Jadi kok disebut sains barangnya belum ada. Nah, perdebatan tentang itu ada, misalnya ada buku judulnya, ini misalnya Rethinking the Scientific Revolution, ada ya buku judulnya Reappraisal of Scientific Revolution, gitu, macam-macam lah, ya. Tapi juga ada yang sekarang ini yang mendesakkan kembali bahwa itu cuma penghalusan aja, yang benar adalah revolusi sains itu tetap ada, karena memang ada break yang jelas. Jadi saya sih melihat dari dua narasi ini tidak perlu kita perdebatkan siapa yang menjadi narasi pokok, narasi utama, master naratif gitu. Tapi saya kalau boleh, gitu, saya lebih cenderung menyatakan bahwa revolusi sains itu ada. Sekalipun ketika itu namanya masih natural philosophy. Nah, dari mana itu pada mulanya tahun revolusi sains itu pertama kali ada disebut oleh siapa ini Butterfield ini. Herbert Butterfield dalam buku tadi yang saya sebut The Origin of Science itu di Cambridge, di University of Cambridge pada tahun 48 ketika itu Cambridge itu mengadakan satu seri kuliah 3 orang berturut-turut, 3 orang ilmuwan berturut-turut, dan barulah pada saat seri ketiga Herbert Butterfield itu kata revolusi sains itu mengemuka dan menjadi populer, gitu ya. Kemudian orang mencari-cari tahu dari mana ya Herbert Butterfield itu dapat
terma, dapat kosakata, dapat frasa revolusi sains. Macam-macam nih. Tapi yang paling awal ada yang menyebut tahun 1915, ada tahun berapa, ya nggak usah diceritakan secara detail di sini. Nah, sekarang yang masa depan. Jadi sebelum masuk masa depan, istilah revolusi sains itu muncul jauh lebih belakangan daripada revolusi sains itu sendiri. Kalau memang ada revolusi sains. Jadi baru tahun 48 dan bukunya Butterfield itu terbit tahun 52 atau 51 gitu. Jadi amat belakangan. Nah, itu sehingga tuduhannya itu mengatakan wah itu Whiggish historian gitu. Jadi menggunakan istilah masa sekarang untuk menjelaskan masa lalu. Ada yang bilang gitu ya enggak apa-apa, biasa ya perdebatan dalam dunia akademik. Nah, yang paling penting adalah kemudian masa depan. Masa depan ini pertama kali saya kaget juga nih, ini ada buku nih ya. The Frontier of Knowledge, ditulis oleh fisikawan nih, Grayling. Nah, ini The Frontier of Knowledge. Ini terbit tahun 2021 juga. Asli ini. Jadi senang saya kalau punya asli itu saya senang. Saya kalau sama buku itu aduh senang sekali gitu ya. Kayak apa gitu ya. Kebahagiaan yang luar biasa. Enggak tahu saya diberi genetika seperti itu. Jadi saya bersyukur sekali itu diberi kecintaan untuk membeli dan membaca buku yang menurut saya itu moga-moga insya Allah itu ibadah saya gitu kira-kira ya. Nah, Grayling cerita Bapak Ibu, ternyata fisikawan itu pernah juga menilai bahwa akhir abad 19 itu adalah akhir perjuangan fisikawan. Jadi fisikawan itu fisika itu sudah dead, sudah mati pada akhir abad 19. Tapi ternyata enggak gitu. Jadi abad 20 ya ditemukan teori-teori baru, perkembangan baru yang signifikan. Gitu, ya. Jadi kalau pada tahun 80 90 itu lahir banyak buku yang isinya adalah The Death of Science, The Limit of Science. Apalagi lah banyak itu, saya punya beberapa nih. Itu ya seperti yang terjadi pada ilmu sosial. Ilmu sosial juga banyak begitu. Yang paling baru itu misalnya How Democracy Die, The Death of Democracy. Bahkan di ekonomi itu zamannya Pak Akbar, kita masih muda itu ada buku namanya Limits of Growth. Ya kan? Batas-batas pertumbuhan. Ternyata enggak, semua bisa diatasi. Batas-batas pertumbuhan yang sudah diramalkan sejak tahun 60-an, 70-an itu sampai sekarang ya jadi aja ekonomi tetap tumbuh. Jadi saya berpikir bahwa sampai sekarang yang disebut the death of science, kemudian the death of apa saja itu, the end of leadership, the end of big company, banyak buku-buku itu ya peringatan dini saja bahwa ada masalah. Nah, tapi prakteknya yang terjadi kemudian adalah terus saja dijumpai temuan-temuan baru. Misalnya nih, fisikawan yang menerima Nobel Muslim itu siapa itu Pak Abdus Salam ya, itu kan bertiga menerima itu, sama Stephen siapa ya? Oh ini sama Stephen Feinberg. Nah ini orang yang menulis luar biasa, yang sama sekali tidak percaya pada the death of science. Dia bercerita tentang dreams of a final theory. Jadi dia membayangkan ada teori yang final, yang bisa menjelaskan tentang alam semesta ini dari sisi fisika. Gitu ya. Jadi ini yang menerima Nobel bareng sama Abdus Salam itu. Kalau dia sebut juga, kalau ada yang mengatakan dead itu ya enggak apa-apa. Yang terjadi kemudian adalah sains terus berkembang di mana-mana. Sehingga saya sebut tadi sebagai ada kemungkinan memasuki fase singularitas teknologi. Karena manusia kemudian menjadi makhluk yang sempurna, yang bisa jadi lebih pinter daripada manusianya sendiri gitu pada awalnya. Ini ada seorang ateis juga, tapi tulisannya ya perlu dibaca ya. Michio Kaku, The Future of Humanity. Itu dia cerita tentang bagaimana peradaban masa depan di luar angkasa dan bagaimana caranya mencapai ruang angkasa itu. Bagaimana cara membekukan manusia, kemudian bisa hidup lagi, dan sebagainya. Itu kan luar biasa. Tidak sepenuhnya sudah terjadi, tapi genetika code itu, code breaking itu sangat menjanjikan. Jadi Bapak Ibu,
tentu saja ada persoalan etik, ada persoalan macam-macam. Saya tidak bayangkan kalau yang diramalkan oleh Harari itu betul-betul terjadi. Harari itu kan mengatakan bahwa hanya manusia unggul yang bisa hidup di masa depan. Manusia unggul seperti apa? Manusia unggul yang secara genetika. Kemudian manusia biasa jadi apa, kata Harari? Itu menakutkan sekali. Kata dia manusia itu menjadi tidak relevan di muka bumi. Terus ditanya dia, kalau kita ini tidak relevan yang manusia-manusia biasa ini, kerjaan kita apa? Menciptakan hiburan untuk menghibur diri sendiri. Wah, itu kan menyedihkan sekali itu. Luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu, nah kalau bagi Islam gimana? Bagi Islam adalah saya kira kita harus merumuskan sains masa depan, tetapi yang menjaga etika itu, yang pro etika. Itu yang sulit, saya bayangkan. Tapi Fukuyama sudah mulai. Ketika sains bergerak seperti itu, memang dibutuhkan satu tatanan sosial baru yang harus berbeda sama sekali dengan tatanan sosial yang lama. Seperti sekarang ini umat Indonesia itu kan dikenal sebagai citizen yang paling paling cerewet di media sosial. Karena ketika kita hidup dalam suasana media sosial seperti ini, ternyata kita tidak siap dengan tatanan sosial yang baru. Sehingga kita kemudian menjadi berperilaku yang paling aneh di muka bumi ini. Jadi Fukuyama mengatakan, oke lah, sains itu nggak bisa kita tolak, tetapi kita semua harus menyiapkan landasan etik dan landasan hukum yang bisa digunakan untuk mengatur agar sains yang berkembang pesat luar biasa itu tidak mengacaukan perilaku manusia. Saya kira itu, Mas Hafid, dari saya. Mohon maaf kalau kurang jelas, bisa diperjelas. Kalau ada salah, mohon maaf. Tapi saya kira saya membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu untuk memperjelas pikiran saya. Jadi justru saya yang membutuhkan kejelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Pak Suarsono, tadi sudah disampaikan banyak hal ya terkait dengan revolusi sains, bagaimana sejarahnya, ada yang setuju, ada yang tidak gitu ya. Kemudian berbagai revolusi yang sekarang, ada revolusi teknologi industri, revolusi teknologi informasi ya, ada revolusi bioteknologi yang nanti ke depan ada yang memprediksikan itu akan menjadi singularitas teknologi, gitu, bahwa teknologi itu satu-satunya faktor gitu ya. Yang itu ya perlu kita diskusikan juga gitu. Baik, Bapak Ibu, untuk yang ingin bertanya, Bapak Ibu bisa raise hand gitu ya, raise hand atau bertanya di chat. Ini sudah ada satu pertanyaan Pak Suarsono dari Bapak Pujianto. Mungkin saya bacakan. Assalamualaikum Pak Suarsono, saya pernah membaca buku Menemukan Tuhan dalam Sains karya Mehdi Golsani. Menurut buku itu, masalah yang paling mendasar dalam sains modern adalah kerangka metafisiknya, sehingga cenderung menjadi sekuler. Karya itu, Mehdi Golsani menekankan pentingnya memberikan kerangka metafisik yang bervisi Tuhan atau science theistic dalam setiap kegiatan ilmiah, sehingga sains akan membawa seorang saintis dan manusia kepada Tuhan. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Silakan Pak Suarsono. Masih di mute, Pak. Hampir semua buku yang mengatakan the death of science, science die, limit of science itu begitu ujungnya. Nah, jadi selalu berujung bahwa sains itu makin jauh dari fisik, itu makin jauh dari metafisik, dan oleh karena itu semakin meninggalkan Tuhan. Ya, jadi itu bukan satu-satunya pendapat, banyak yang berpendapat seperti itu. Ya, banyak. Nah, saya berpikir bahwa kan ini ada dua pol besar. Satu, pol yang mengatakan bahwa fisik itu makin jauh dengan metafisik dan karena itu melupakan Tuhan. Tapi juga ada pol yang mengatakan yang berseberangan, sains itu memang makin jauh dari Tuhan dan karena itu tidak memerlukan Tuhan. Nah, saya ingin gitu ya, itu berdiri di tengah-tengah, gitu. Ya kan? Saya tidak ingin mbuh iso mbuh ora ya. Tidak sains kemudian anti Tuhan, tapi tidak matinya sains anti Tuhan, tapi saya memilih sains jalan terus tapi tetap bertuhan. Itu kan nulis yang sulit tuh. Tapi kalau saya nggak mau kerja keras, nggak mau nulis yang seperti itu, lah untuk apa ya? Gitu kira-kira. Gitu ya. Jadi kalau saya mengikuti tulisan-tulisan yang sudahlah anti sains tapi bertuhan,
gitu ya. Atau pro sains tapi tidak bertuhan, saya memilih pro sains dan pro Tuhan gitu. Apa mungkin? Mungkin, karena ada juga bukunya yang seperti itu. Gitu ya. Jadi ada aliran ketiga sesungguhnya. Yang jarang ditengok, yang sering ditengok itu adalah aliran yang pertama, anti sains pro Tuhan. Yang kedua, pro sains anti Tuhan. Kenapa nggak menengok pro sains pro Tuhan? Dan itu ada. Cukup banyak buku yang menulis seperti itu. Jadi saya memilih jalan tengah yang seperti itu. Memang tidak mudah ya, kalau jawaban hidup mudah itu kan gampang ya. Terima kasih. Baik. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu. Bisa raise hand atau langsung unmute juga bisa, atau tuliskan di kolom komentar. Silahkan Pak Samsul Hadi. Iya, matur nuwun. Mohon maaf ini sambil tasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sudah kangen nih dengan Pak Warsono. Ini Iya, pembimbing Pak Samsul. saya dulu. Alhamdulillah bisa silaturahmi. Sudah lama sekali nggak sempat ketemu dengan Pak Warsono. Nah, ikut nimbrung diskusinya tadi kok sangat menarik sekali. Jadi memang kalau saya sepakat dengan Pak Warsono bahwa pilihannya itu dari yang tiga tadi ya, kita pro sains dan pro Tuhan. Jadi bagaimana sains itu bisa mengantarkan kita untuk menyadari bahwa keberadaan sains dan manusia itu sebetulnya kalau kita mempelajari lebih lanjut, ujung-ujungnya adalah Allahu Akbar ya, Allah Maha Besar. Tapi tentunya ini berbeda dengan ideologi atau landasan dari mungkin saintis Barat yang barangkali sebagian tidak mengenal Tuhan. Kemudian kalau tadi disinggung death of science, memang yang akhir-akhir ini berkembang mungkin wacana-wacana tentang munculnya Dajjal ya, kemudian mendekati kiamat ya, sehingga nanti terjadi perang Armageddon, semua teknologi hancur ya, kembali ke dulu ya, sains mati ya, lalu kiamat. Tapi saya kira pilihannya adalah memang tadi bagaimana masa depan kita ya sebelum terjadinya itu. Jadi bagaimana dengan adanya mempelajari sains itu bisa mendekatkan kepada kita sebagai umat Islam itu kepada Tuhan. Jadi kita tidak anti sains ya, tidak juga sains itu menjauhkan dari Tuhan ya, mengingkari kekuasaan Tuhan. Ya saya kira saya sangat setuju dengan Pak Warsono, cuman masalahnya memang bagaimana kita memformulasikan ya agar umat Islam ini tidak hanya terkenang masa lalu ya, tapi bagaimana ke depan umat Islam ini juga bisa ikut andil ya, dalam pengembangan sains ke depan. Salah satunya juga mempelajari itu dari Barat. Matur nuwun Pak Suwarsono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini ya, ketika Nabi Muhammad SAW itu masih hidup, persoalan akhir zaman itu juga dipersoalkan oleh umatnya. Jadi ketika Nabi perang, kadang-kadang kalah, mengalami kesulitan gitu ya, orang menyebut ini akhir zaman. Jadi orang menyebut akhir zaman itu bukan hanya sekarang. Jadi kalau saudara baca, saya baca buku Sirah Nabi itu ya kira-kira 54 biji apa berapa gitu. Saya punya koleksi agak lengkap tuh. Itu sudah lama. Jadi bukan hanya sekarang saja orang menyebut akhir zaman ya. Yang kedua adalah bagaimana ya agar kita itu kan gini deh. Yang saya khawatirkan itu gini ya. Dari tulisan awal saya Kapitalisme Religius itu saya selalu bilang
pertanyaannya itu apakah umat Islam itu sekarang itu merasa terbelakang atau tidak? Itu yang paling pokok. Nah ternyata kalau ada, wah sekarang ini kami nggak merasa tertinggal kok Pak Warsono, kami ini nggak merasa dijajah, kami ini nggak merasa terbelakang, ya selesai dunia nih, sudah. Kami ini malah maju loh. Kami ini menjadi manusia yang paling etis di muka bumi. Tenane ya enggak gitu ya. Yang korupsi itu ya umat Islam gitu ya. Di mana-mana lah coba cari negara Islam yang bagus gitu. Ya kan? Gitu. Jadi itu persoalan. Kalau kita merasa happy dengan itu, selesai sudah. Nggak perlu memperjuangkan sains, nggak perlu memperjuangkan kita itu menjadi negara adikuasa. Dan saya sebut selalu, saya ingatkan bahwa Cina itu menjadi negara adikuasa, itu cuma perlu waktu 40-45 tahun. Asal mindset-nya benar. Dan pemimpinnya benar. Jadi yang paling sulit adalah memperbaiki mindset itu. Apalagi kalau kemudian semua kita menjadi anti negative thinking. The power of negative thinking. Jadi anti sains, anti pertumbuhan, anti kaya, anti apa gitu. Serba anti dunia. Itu saya menakutkan. Mau doa kita aja nggak pernah anti dunia kok. Pro dunia dan pro akhirat. Jadi saya kira tugasnya para agamawan sebetulnya untuk memulai bahwa membentuk mindset yang baru bahwa Islam itu pro dunia, pro akhirat. Nah sekarang ini enggak, menurut saya. Tapi saya kan enggak berani cerita, piye carane gitu. Ini tugasnya yang ahli-ahli agama lah, ya kan? Gitu kira-kira ya. Jadi sangat banyak tugas kita ini di muka bumi ini. Nah, saya merasa happy gitu. Wah, ini tugasnya masih banyak ini. Ini ladang ibadah semua ini, gitu menurut saya, ya kan? Bukan ladang apa-apa, ini ladang ibadah semua kan. Itu menggembirakan, dibukakan pintu yang demikian besar supaya kita bisa beramal ibadah dengan ilmiah. Jadi kalau ada slogan di UI yang saya senang nggak tahu dari mana slogan itu, berilmu amaliyah, beramal ilmiah, itu menurut saya, wah itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu, nah, kalau ini bisa dilakukan oleh umat Islam, bahwa saya kira ada tulisannya siapa itu ya, Pak Akbar ya, yang judul buku Fikih Akbar itu loh, siapa itu ya, dosen UIN apa mana ya? Itu kan bercerita itu, pokok persoalan manusia umat Islam itu adalah happy, bahagia di dunia dan di akhirat. Kemudian dia ceritakan tuh, oh secara fikih bagaimana pembahasannya tentang bahagia dunia dan akhirat itu, dokter siapa gitu ya. Buku itu sangat pro dunia dan sangat pro akhirat. Itu luar biasa. Nah, tapi kan sekuat apapun saya itu tidak mungkin saya bisa membaca buku itu dengan tadi detail, ngerti benar. Nah, sehingga saya minta teman-teman IJMI itu berbagi gitu. Yang ahli pendidikan yang menulis pendidikan Islam di masa depan. Ya entah apa isinya lah. Itu ya. Jadi tidak hanya masa lalu saja yang ditengok-tengok. Jadi ini kita ini butuh tulisan yang paling banyak tentang skenario masa depan. Misalnya itu saya nggak bayangin ya, perang itu ternyata masih bisa terjadi loh antara Rusia dan Ukraina itu kan nggak unthinkable gitu ya, unimaginable, tapi terjadi dan tidak ada lain yang menang ya mesti Rusia, tidak ada Ukraina menang, ya kan? Itu kalau pakai bahasa yang sederhana. Karena superioritas Rusia itu seperti itu dari sisi teknologi, dari sisi ekonomi, dari segala macam. Nah, kita kan nggak ingin gitu. Kemudian kita ini kalah melulu. Nah, gitu kira-kira. Jadi 3L itu harus diartikan kalah melulu. Kita ini kalah terus gitu, menurut saya. Yang punya harapan dari sisi sains itu menurut saya di dunia Islam itu baru satu, Iran. Gitu ya. Lainnya enggak ada. Turki jauh. Iran yang punya harapan untuk berkembang secara pesat dari sisi sains. Saya pernah lihat sendiri pameran sains di samping saya baca buku ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suarsono. Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi? Mungkin pertanyaan terakhir nggih? Kalau masih ada. Ya Pak Hafid. Ya, silakan Pak Akbar. Terima kasih Pak Warsono. Tadi kan ada dua kutub ekstrim gitu dan Pak Warsono sudah memilih untuk di tengah gitu, jalan tengah ya. Ya. Nah, dan itulah yang sepertinya kan selama ini pengen dilakukan gitu ya, oleh banyak orang, misalnya dengan memunculkan islamisasi ilmu pengetahuan, integrasi ilmu pengetahuan, dan
macam-macam variasinya gitu ya. Yang juga sepertinya sampai sekarang belum selesai tentang formulasinya gitu. Nah, kalau menurut Pak Suarsono gimana tuh sebenarnya formulasi yang pas gitu? Mungkin saya juga belum menemukan ya, tapi saya itu diminta menulis oleh teman-teman VI tentang pendapat saya terhadap Islamisasi ilmu pengetahuan yang khususnya dikembangkan oleh Ismail Faruqi. Saya memilih tidak bersedia. Dia terbit buku nih, saya sudah dapat nih. Tapi masih pracetak, jadi mungkin sebulan lagi paling lama sudah jadi. Salah satu chapternya itu ada yang membahas tentang Islamisasi ilmu pengetahuan versi Al-Atas, bukan versi Ismail Faruqi. Nah, sudah sempat saya lihat kemarin siang, tulisan yang membahas tentang Islamisasi ilmu pengetahuan versi Al-Atas itu dibuka dengan mengutip pendapatnya Tibi. Saya lupa nama lengkapnya, tapi Tibi itu termasuk orang yang Basam Tibi. Basam Tibi ya. Ada beberapa, saya punya ada 6 atau beberapa itu ya di sini. Itu ini jangan-jangan bagian dari politik Islam fundamentalisme, tapi diwujudkan dalam konteks ilmu pengetahuan. Gitu. Ya. Saya sih memilih tidak mengambil jalan itu. Semua orang kan mengambil jalan itu. Sekalipun saya punya buku lain juga itu terbitan mana ya? Edinburgh ya. Edinburgh itu di mana ya? Di Eropa sana ya. Edinburgh University ya kan. Yang memberikan kritik banyak tentang pendidikan dan sosial pada masa Islam. Lupa saya. Saya malah punya 2 buku itu ya. Saya merasa belum punya terus saya beli lagi gitu. Jadi bisa dibeli kalau ada yang mau, tapi jangan minta. Itu nggak sehat kalau minta. Dan ini bisa dibeli oleh siapa gitu, oleh UI apa oleh siapa. Nah, di buku itu ada satu artikel panjang yang mengkritisi tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Ketepatan bagus cara mengkritiknya menurut saya, dan kesimpulannya adalah setelah sekian tahun, itu kan dari tahun berapa ya, 70-an ya, 70-an akhir paling enggak, itu tidak berujung, tidak berpangkal, ya cuma wacana saja. Kalau saya melihatnya begini, usulan saya adalah ilmu-ilmu yang dihasilkan oleh sarjana Islam pada masa Islam Jaya, itu kan banyak ilmuwan kita, ya enggak? Andainya temuan-temuan itu tidak ditemukan oleh sarjana Islam, jadi ini memang sulit berpikirnya, tapi ditemukan oleh orang Barat, apakah menghasilkan teori yang berbeda? Itu pertanyaan saya. Jadi misalnya Ibnu Sina menemukan sesuatu, siapa lagi ahli kita menemukan sesuatu. Saya banyak itu diberi teman saya itu, mungkin ada 15 ya. Islam in the Making of Science gitu, 15 buku. Belum saya baca itu, tapi garis besarnya sudah saya lihat. Jadi kalau yang ditemukan oleh mereka itu misalnya yang Islam-Islam itu, ternyata misalnya yang menemukan itu orang Barat, dan itu tidak beda. Gitu. Ini kerangka berpikir saya ya. Maka tidak perlu itu Islamisasi ilmu pengetahuan. Nyatanya yang ditemukan oleh orang Islam, dan nyatanya yang ditemukan oleh orang Barat, dalam hal sains, itu kurang lebih sama. Nah, menurut saya, ini agak berbeda dengan ilmu-ilmu sosial. Ilmu-ilmu sosial mungkin, ya. Jadi ada politik Islam, ada komunikasi Islam. Itu catatan saya. Catatan yang kedua adalah, saya nggak menduga nih, saya terkejut betul ya membaca statement ini, dan belum saya baca detail. Salah satu ilmu yang paling belum berkembang, paling terbelakang menurut orang ini, itu psikologi. Karena itu sangat sulit itu ya. Jadi
jangan-jangan Islam memiliki peluang untuk di sini. Yang menulis ini orang Barat loh, bukan orang Islam. Psikologi, karena ini ilmu yang, wah, coba nanti saya bacanya ya, 3 chapter dia menulis tentang bagaimana kesulitan dia memahami tentang psikologi. Gitu. Nah, kalau ini benar, mungkin ada peluang. Jadi saya kira Pak Akbar, kita harus memilah-milah kayak gitu. Jadi psikologi itu kita memiliki peluang. Ilmu sosial menurut saya kita memiliki peluang. Tapi untuk sains saya kira Abdus Salam itu berada pada posisi ini. Juga satunya lagi siapa itu ya? Siapa itu yang pakai bibi belakangnya itu, Pak Nurholis? Siapa gitu? Itu berada pada posisi ini. Pada posisi sains itu temuan orang Islam, temuan saintis Muslim dengan temuan saintis Barat itu nggak beda. Nah, gitu. Jadi kalau kita bisa memilah-milah begini, mungkin kita lebih punya jalan yang lebih terbuka. Jadi kesimpulannya apa kalau saya? Saya tidak tergesa-gesa melakukan integrasi, saya tidak tergesa-gesa melakukan islamisasi ilmu pengetahuan. Mungkin saya mundur ya. Saya memilih dialog saja antara ilmu dan agama, antara ilmu dan Islam. Kalau kita bisa dialog, tidak segera menghukum orang, yang paling saya takutkan kan itu. Ketika saya tidak bersedia menulis di VI itu, saya takut kalau dihukum. Kita ini kan gampang menghukum, ya enggak? Nah, kalau kita sudah bisa, saya bayangin itu ya, era Nurholis Majid, era keterbukaan itu pada zaman Nurholis Majid masih Sugeng itu, kembali hadir, gitu. Tidak segera menghukum, tapi dialog gitu dengan tenang, gitu ya. Nah, sebetulnya kan itu prasyarat untuk mengembangkan sains. Ya, kalau tiba-tiba ada orang yang berpikiran nyeleneh dihukum, saya ini kan paling takut itu. Dihukum gitu, wah saya takut sekali. Dan jangan lupa ya, Kopernikus itu menerbitkan bukunya itu setelah dia mati. Padahal buku itu sudah jadi kira-kira 10 tahun, 12 tahun sebelum dia meninggal dunia. Kenapa? Karena takut dihukum. Dan akhirnya yang dihukum Galileo, gitu, yang membuktikan teori Kopernikus itu. Ini kan, jadi kalau dari dulu agama itu dalam hal ini itu memberikan keberanian memberikan hukuman itu tinggi sekali. Nah, saya tidak ingin umat Islam Indonesia gitu itu dengan tergesa-gesa kemudian memberikan hukuman pada pikiran-pikiran yang berbeda, pikiran-pikiran yang tidak mapan. Nah, pada masa sekarang yang seperti itu berkurang jauh dibanding pada zaman dulu, zaman Nurholis dan kawan-kawan. Nah, sekarang kalau ISMI ini kemudian memberikan ruang dialog yang lebar, saya kira itu berbahaya besar ini, bahayanya Pak Akbar dan kawan-kawan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Suarsono Muhammad. Diskusi yang menarik sekali pagi ini, weekend kita diskusi banyak ya terkait dengan sains, kemudian masa depan gitu. Dari diskusi ini kita bisa membayangkan bahwa ternyata PR kita masih banyak gitu ya. Nah, apa namanya tentang masa depan itu nanti seperti apa, kemudian apa yang bisa kita kontribusikan gitu ya. Mungkin juga bagi ITSMI Orda Sleman juga nanti kira-kira apa yang bisa dikontribusikan gitu ya untuk masa depan terutama Islam gitu. Baik Bapak Ibu sekalian. Terakhir sekali. Oh, ya. Saya nggak tahu ya, kalau buku saya ini 8 bab toh, 7 tambah 2, 9 ya. 9 bab itu kira-kira ya 200 halaman. Wah, itu kalau ada yang bantu nyariin penerbit gitu seneng saya ya. Ya, saya juga akan cari sendiri ya. Tapi kan kadang-kadang saya ini orangnya agak malas-malesan. Ya, gitu. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu. Baik. Ini banyak loh teman saya yang hadir nih ya. Mas Rofik, Mas Nurholis, Mbak Nela, siapa lagi nih? Mas Toto. Banyak juga ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Mas Nano Prawoto ini dari UMY ini juga ya. Terima kasih. Mas Budiono.
Siapa lagi nih? Mas, apa lagi ya? Terima kasih. Baik. Mungkin Pak Akbar ada tambahan sebelum kita tutup, Pak Akbar? Dari ISMI nggak ada gitu ya. Saya sendiri tapi sekedar sharing satu mungkin setengah menit. Jadi Pak Suarsono, saya memulai diskusi semacam ini dengan pertanyaan sederhana, Pak. Jadi what knowledge is Islamic gitu ya, what science is Islamic begitu. Dan itu paling nggak saya mulai dengan saya sudah membuat tulisan itu untuk Islamic Economics. Ketika saya meredefine Islamic Economics, saya mulai dengan pertanyaan pertama, what economics is Islamic gitu. Dan mungkin dengan logika berpikir yang sama, mungkin bisa diterapkan pada konteks yang lebih luas. Dan hipotesis saya sementara adalah seperti kata Pak Suarsono, antara social science dengan natural science akan beda penjabarannya gitu. Kalau social science saya lebih berorientasi pada melakukan perubahan dalam masyarakat, transformasional saya menyebutnya. Kalau natural science itu mungkin beda, tapi saya belum tahu jawabannya. Jadi, terima kasih Pak Hafid, ini diskusi yang sangat menarik semuanya. Sayangnya waktunya tidak cukup. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira untuk diskusi kitab pagi ini kita cukupkan. Kita tutup untuk diskusi pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Suarsono Muhammad untuk materinya dan juga Pak Akbar. Kita tutup Bapak Ibu sekalian untuk kajian kitab pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Raufik. Terima kasih Mas Raufik.